Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Nabila Ramadhani dengan NIM 2401016071, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Dakwah. Sebelumnya aku mau cerita, di zaman sekarang ini hampir semua orang menghabiskan waktunya di media sosial seperti scroll TikTok, buka IG, lihat story, dengerin podcast, dan masih banyak lagi. Semua itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi pernah nggak sih kalian mikir, apakah media sosial itu bisa jadi alternatif untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Nah, di sini aku mau sharing bagaimana caranya dakwah tuh bisa efektif walau lewat media sosial, khususnya bagi generasi kita, yaitu Gen Z. Kita itu generasi yang kritis, cepat belajar, tapi juga cepat bosan. Kita butuh konten yang cepat, relate sama kehidupan kita, dan yang terpenting tidak menjudge. Banyak dari kita yang juga merasa kehilangan arah, kehilangan makna. Kadang kita ngerasa kosong. Nah, disinilah dakwah lewat media sosial bisa masuk sebagai cahaya kecil di tengah keramaian digital. Dakwah zaman sekarang gak cukup cuma baca dalil panjang ataupun ceramah satu arah. Nah, yang paling penting itu adalah dakwah yang menyentuh hati, misalnya seperti cerita tentang gelisahan hati dan bagaimana sholat bisa menjadi pelipurnya. Konten seperti itu lebih mudah diterima, karena jujur aja ya, kita tuh butuh sesuatu yang bisa ngobatin hati kita, bukan yang malah nyakitin hati kita, bukan yang menghakimi ataupun menjudge. Aku sendiri pernah terinspirasi dari satu konten singkat di TikTok, hanya 1 menit itu durasinya, tapi pesannya tuh dalam banget. Pesannya tuh kayak gini, dia nggak sempurna tapi dia nggak lupa sama penciptanya. Nah, itu tuh menceritakan tentang ada orang yang punya disabilitas, tapi dia itu masih tetap semangat beribadah. Padahal dia itu punya disabilitas. Nah, kalimat itu tuh ngena banget. Gak berat sih, tapi bikin insecure gitu, bikin mikir. Nah, dan saya percaya banyak dari kita yang tersentuh bukan oleh ceramah yang panjang, tapi oleh satu kalimat yang pas di waktu yang tepat. Banyak Gen Z yang merasa takut untuk berubah karena takut dihakimi. Makanya dakwah yang efektif itu harus ramah, gak ngejudge, dan menjawab pertanyaan dengan sabar. Ada dalilnya, yaitu fasabrun jamil. Sabar itu lebih baik. Dakwah di media sosial bukan cuma tugas ustadz, kamu juga bisa berdakwah dengan caramu sendiri. Misalnya, menge-share konten islami yang kamu sukai. Contohnya, kalau di TikTok itu, kan itu ada tulisan bagikan postingan di bawah. Nah, itu kamu bisa pakai cara itu kalau di TikTok. Terus, yang kedua itu ada menunjukkan alat baik dalam berkomentar dan berinteraksi di media sosial. Ingat ya, satu konten kecil bisa jadi jalan hidayah bagi orang lain. Jadi teman-teman, dakwah di media sosial itu bisa sangat efektif asalkan relevan dengan kehidupan Gen Z, disampaikan dengan cinta dan empati, jujur dan apa adanya. Harapan saya buat kita semua, termasuk diri saya sendiri, mari gunakan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, saling menguatkan dan menyebarkan kebaikan. Jadikan gadget kita sebagai jalan cahaya atau alternatif, bukan sumber gelapnya hati. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.